أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samaa ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. An-Nahl ayat 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di udara langit? Di udara antara langit dan bumi dengan sayapnya, dan Allah berikan kekuatan sehingga burung bertenaga bisa terbang. Tidak ada yang menahannya selain Allah. Allah yang membiarkan burung memiliki kebiasaan melayang berterbang di udara dan dengan tekanan udara yang dapat mereka nikmati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Hidayah dari ayat ini bahwa ada kekuasaan mutlak Allah lah yang bertindak penuh di balik terbangnya burung-burung di antara bumi dan langit, dan keindahan terbangnya di udara dengan saf-safnya menunjukkan kuasa Allah yang maha mengendalikan burung-burung itu. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'am وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. An-Nahl ayat 80. Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Bersama keluargamu kamu tentram dan menikmati ketenangan. Rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang ringan untuk kamu bawa ketika berpergian atau bermigrasi, dan ringan untuk kau dirikan kembali kemah itu ketika sampai ke tempat bermukim. Dan dari bulu domba, dari kulit unta, dan juga dari kulit kambing, Dia menjadikan untukmu perkakas rumah tangga dengan berbagai macam bentuknya, dan perhiasan yang kamu pakai sampai ajalmu datang dan sampai waktu-waktu tertentu. Hidayah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah yang telah menundukkan hewan ternak dan memberikan kepadamu kemampuan mengambil banyak manfaat untuk kepentingan hidupmu dan kemudahan hidupmu, baik saat perjalanan maupun saat bermukim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa
وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. An-Nahl ayat 81. Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, bernaung dengan pohon, bahkan bernaung dengan bukit, atau bahkan bernaung dengan awan. Juga tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dalam bentuk lorong-lorong di bukit dan gunung-gunung dan berujung pada gua-gua ketika kalian butuh perlindungan di sana. Juga membuat pakaian yang memeliharamu dari panas dan dari dingin, baik dari bahan kapas, kulit hewan, maupun dari bulunya. Dan juga pakaian baju besi yang memeliharamu dari tikaman musuh saat kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan lagi nikmat-Nya untukmu dalam bentuk mengajarkan agama yang hak, yang membimbingmu ke jalan yang lurus. Semua itu agar kamu berserah diri kepadanya dalam taat dan tidak menyekutukannya dalam peribadatan. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk berserah diri sepenuhnya dalam taat kepadanya. Karena Dialah yang telah memberikan naungan kepada kita, dan Dia pula yang telah memberikan pakaian, dan yang paling penting adalah memberikan agama yang lurus, sehingga tidak ada alasan untuk menghamba kepada selain Dia. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Al-Isra ayat 12. Kami menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan dan keesaan kami, dengan gelap dan terang. Lalu kami menghapuskan tanda malam, yaitu bulan, di tengah kegelapan. Dan kami menjadikan tanda siang itu dengan matahari, dengan sinarnya yang terang. Agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, karena terang kamu bisa melihat seluruh kebutuhan-kebutuhan yang menjadi maslahat dan kepentinganmu. Dan supaya kamu lewat pergantian malam dan siang itu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu lainnya, seperti bulan, minggu, dan hari. Segala sesuatu telah kami terangkan dengan penjelasan yang sangat terang dan sudah mencukupi. Hidayah dari ayat ini, bahwa Allah lah pemilik sekaligus pemberi karunia proses pergantian malam dan siang dengan semua tanda-tandanya, agar kita senantiasa tunduk pada kekuasaannya dan mensyukuri semua karunia-karunia-Nya
dengan melakukan ketaatan dan ibadah tanpa mempersekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan keturunan mereka dengan akal, dengan diutusnya para rasul, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan ditundukkannya alam demi kepentingan mereka. Kami telah memberi mereka kendaraan di darat dengan berbagai macam kendaraan dan berbagai macam kebutuhan di darat, dan juga di lautan. Allah mampukan manusia mengarungi laut setelah Allah tundukkan lautan untuk bahtera. Kami telah memberi mereka rezeki yang baik-baik berupa makanan dan minuman yang menguatkan, menyehatkan, dan lezat. Dan kami telah melebihkan mereka sungguh-sungguh dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hidayah dari ayat ini. Sungguh Allah lah yang telah memuliakan keturunan anak Adam setelah diberikan kepada mereka akal dan bimbingan agama. Ditundukkan untuk mereka lautan dan daratan untuk bisa dikendarai, memberikan rezeki yang baik-baik, dan melebihkan kemuliaan dengan kemuliaan yang besar dibanding makhluk lainnya. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Taha ayat 53. Dialah yang telah menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan, sehingga mudah bagimu untuk mendapatkan banyak manfaat di atasnya. Dan yang telah menjadikan jalan-jalan bagimu di atas bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Maka dengan air hujan itu kami tumbuhkan berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan. Hidayah dari ayat ini. Allah lah dengan maha kuasanya dan dengan kemahaesaannya yang telah menjadikan bumi mudah untuk kita jadikan tempat hidup dan mudah mendapatkan banyak manfaat di atasnya, berupa jalan-jalan yang banyak, diturunkannya air hujan dari langit, dan dari air hujan itu tumbuhlah pepohonan dan buah-buahan. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Taha ayat 54. Makanlah dan gembalakanlah binatang ternakmu. Makan yang baik-baik yang telah Allah berikan kepadamu, baik dari hewan ternak maupun dari tumbuh-tumbuhan, dan berternaklah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, sehingga dengan akalnya manusia bisa mengenal ciptaan Allah
dan mensyukuri nikmat darinya yang maha kuasa dan hanya menghamba kepadanya saja. Hidayah dari ayat ini. Allah memerintahkan manusia hanya untuk memakan yang baik-baik saja. Jangan memakan yang tidak baik. Dan beternak adalah bagian dari ibadah jika dilaksanakan karena semata-mata menjalankan perintah Allah dan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang Allah ajarkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Toha 55. Dari bumi atau dari tanah itulah kami menciptakanmu, dan kepada tanah lagi kami akan mengembalikanmu di dalam kubur. Dan darinya lagi kami akan mengeluarkanmu dalam keadaan hidup-hidup pada kesempatan yang lain untuk kami perhitungkan amalmu. Hidayah dari ayat ini. Siklus penciptaan manusia dari tanah, kemudian dikuburkan ketika mati ke dalam tanah, dan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hidup-hidup untuk satu pesan, bahwa ada perhitungan, ada pembalasan dari semua amal perbuatan manusia. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Al-Anbiya ayat 30. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dahulunya adalah satu, sekepal, bahwa bahan baku langit dan bumi satu awalnya, dari matahari, lewat sebuah ledakan besar atau Big Bang. Lalu kami memisahkan antara keduanya. Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air, berasal dari air, dan hanya hidup ketika ada air. Apakah orang-orang yang kufur dan ingkar itu tidak juga mau beriman? Hidayah dari ayat ini. Bahwa orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang tidak mau beriman adalah karena mereka buta mata hatinya dan buta pikirannya. Sehingga tidak bisa melihat dengan kacamata iman tentang asal muasal alam di mana dia hidup dan asal muasal dirinya sendiri. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Al-Anbiya ayat 31. Kami telah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh, yang besar, agar bumi itu tidak menggoncangkan mereka. Dan kami membuat padanya beberapa jurusan berupa jalan-jalan yang membuat mereka tertunjuki saat berjalan dan dapat menghubungkan dengan jalan itu dari satu tempat ke tempat yang dia tuju, sekaligus menjadi arah untuk bisa mengesahkan Tuhannya dari ciptaannya itu. Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang memberikan tanda-tanda agar manusia dapat melihat dan merasakan keagungan dan kekuasaannya.
Allah juga sekaligus yang memberikan tanda-tanda jalan dan jalur untuk bisa mengesahkannya.